Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan ya, kelapangan waktu untuk bisa tetap belajar, untuk bisa tetap menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua, terutama ustazah, terutama ananda sekalian kelas 10A dan kelas 10B, bisa memaksimalkan sebaik mungkin momen yang berharga pada bulan ini. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ustazah akan melanjutkan pelajarannya ya. Ustazah tahu masih sedikit yang masuk, tapi nggak masalah ya, nggak masalah karena waktu berjalan terus ya. Siapa yang cepat dia akan dapat, siapa yang tertinggal dia akan tertinggal gitu. Jadi yang ada saja yang kita pikirkan, yang tidak ada tidak usah ya. Jadi mungkin kita ambil positifnya, nanti mereka YouTube sehingga mereka juga bisa mendapatkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ustazah lanjutkan pertama tentang pengertian kuadran ya. Jadi dalam pembelajaran trigonometri itu ada namanya kuadran. Ini gambar ya, perhatikan. Jadi gambar dalam sumbu ya, sumbu trigonometri itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Dan di situ ya ada namanya kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran dalam trigonometri. Kuadran ini istilahnya kalau bahasa sederhananya pembagian sudut-sudut ya, pembagian sudut-sudut. Jadi nanti kan ustazah cerita kuadran-kuadran, rupanya nggak tahu apa itu kuadran ya, pembagian sudut-sudut. Jadi yang dikategorikan kuadran 1 itu adalah dari sudut 0 sampai 90 derajat. Itu kuadran 1. Jadi daerah kanan ustazah dan bagian atas ini adalah kuadran 1. Sedangkan kiri ustazah bagian atas itu disebut kuadran 2. Yang masuk daerah kuadran 2 itu dari sudut 90 sampai 180. Kuadran ketiga bagian kiri bagian bawah ya, dia 180 derajat sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai 360. Di sini ada 0 derajat, di bawahnya ada 2V. 2V itu artinya sama dengan 360. Buat ya di catatannya, 2V sama dengan 360. 2V sama dengan 360 karena V saja, karena V sama dengan 180. Jadi nilai V itu nak 180. Jadi kalau 2V 2 kali 180 jadi 360 gitu ya. Jadi di dalam trigonometri 2V itu 360. Kalau V, perhatikan ya gambarnya di sebelah, di dekat, di bawah 180 kan ada V. V itu 180. Kemudian di bawah 90 ada V per 2, berarti 180 bagi 2 pas 90. Di bawah 270 ada 3V per 2, itu berarti 3 kali 180, 3 kali 180 berapa? 3 kali 180 382 540 ya. Coba 540 3 kali 180, benar enggak 540? 540 bagi 2 berapa?
Iya, 270. Makanya dibuatnya 180, di bawahnya V, kemudian 270, di bawahnya 3V per 2 gitu ya. Jadi itulah kuadran-kuadran. Nah, perhatikan lagi pembagiannya ya, jadi udah jelas ya, kuadrannya ada 4, sudut-sudutnya sudah tahu yang mana. Kalau Ustazah bilang ada nanti sudut 80 derajat, masuk dalam kuadran keberapa? Tazkiyah Raudatul Jannah ada 80 derajat, masuk dalam kuadran keberapa? Enggak dengar Ustazah nak? Coba ulangi lagi. Oh, atau chat aja, chat. Apa? Pesan aja, pesan. Tazkiyah Raudatul Jannah mana tadi? Kuadran berapa Tazkiyah kalau 80? Di chat aja, di chat. Kayaknya nggak kedengaran suaranya. Baby coba. Baby berapa kalau 80? Kuadran keberapa? Pertama. Kuadran pertama. Konita, kalau 320 masuk kuadran keberapa Konita? Iya, keempat gitu ya. Nah, jadi ini dia. Misalkan besar sudut adalah alfa. Jadi besar sudutnya kita misalkan alfa, maka jika ini kita anggap A aja lah, A. Bisa A, bisa alfa, tapi saja bilang A saja. Jadi A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 90, maka itu terletak di kuadran 1, ya. A lebih besar dari 90, lebih kecil dari 180, itu terletak di kuadran kedua. A lebih besar dari 180, berarti kalau A lebih besar 180 masuk enggak? Enggak ya, jadi 180 itu masih berada di kuadran kedua. Jadi kalau 190 baru kuadran ketiga. Lebih kecil dari 270. Ini apa ya namanya, Ustazah ralat ini. Ini dia A lebih besar 0 derajat, lebih kecil sama dengan 90. Untuk yang di belakangnya itu ada sama dengan, ada sama dengan, ada sama dengan, ada sama dengan, gitu ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya A lebih besar 270, ya lebih kecil dari 360, berarti 360 itu enggak masuk dia kalau lebih kecil dari 360. Tetapi lebih kecil sama dengan 360. Jadi untuk tanda lebih kecil bagian kedua itu ada tanda sama dengan. Kita kan sudah belajar ya pertidaksamaan di bab pertama persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, jadi ini cara bacanya, A lebih besar 0 derajat, A lebih kecil sama dengan 90 derajat, kuadran 1. A lebih besar 90 derajat, A lebih kecil sama dengan 180 derajat, kuadran kedua. Begitu seterusnya. Oke, jadi tinggal tambahi garis di bawah aja ini untuk yang paling ujung. Nah, bagaimanakah perbandingan sudut dalam masing-masing kuadran maksudnya. Oke. Dia kemudian Ustazah kenalkan dulu lah ya, sebelum ke selanjutnya Ustazah kenalkan dulu tentang nggak bisa ya.
Nggak bisa ini kameranya. Oh bisa. Nampak yang Ustazah nampakkan di kamera ini? Nampak ya? Jadi dalam perbandingan trigonometri, sudut-sudut 0, 30, 45, 60 dan 90 itu disebut dengan sudut-sudut istimewa. Ya, sudut-sudut istimewa. Jadi yang tadi ini disebut sudut-sudut istimewa. Nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa tersebut itu diperoleh atau dapat dibuat dalam bentuk tabel. Jadi dia sudah ada tabelnya. Ini namanya tabel sudut-sudut istimewa. Jadi yang masuk dalam sudut istimewa itu tadi ya 0, 30, 45, 60, 90. Jadi dalam mengerjakan soal-soal trigonometri nanti kita akan merujuk kepada ini, kepada tabel ini. Kita tinggal lihat-lihat saja. Misalnya soal kita nanti sin 45. Sin 45 berarti setengah akar 2. Kalau ditanya berapa nilai tangen 60? Tangen 60 berarti akar 3. Berapa tangen 90? Tak terhingga. Misalnya nanti lagi ditanya berapa sin 0? Sin 0, 0. Berapa cos 0? 1. Berapa tangen 0? 0. Ini namanya tabel sudut-sudut istimewa. Jadi ini jadi acuannya dalam nanti mengerjakan soal. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah lanjut? Sudut-sudut istimewa sudah Ustazah kenalkan, kuadran-kuadran sudah, ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Kemudian sudut-sudut yang masuk dalam kuadran tersebut juga sudah Ustazah kenalkan. Sebelum kita lanjut, Ustazah kasih waktu siapa yang mau bertanya. Silahkan. Iya. Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi, yang ada tabelnya itu hanya sudut-sudut istimewa. Gini ya, 0, 30, 45, 60, 90. Selain dari sudut-sudut ini, misalnya sudut 15 atau sudut 320 atau sudut 40 gitu ya, atau sudut-sudut yang lain, itu nanti kita cara menghitungnya memakai kuadran. Makanya saja kita pelajari kuadran itu untuk menjawab sudut-sudut yang tidak masuk dalam sudut istimewa. Nanti sudah ada rumus tersendiri kayak mana kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4, baru nanti kita merujuk kepada ini. Gitu, pada ini. Oke, Zahra sudah? Bisa Zahra? Jadi dia bisa dicari ya, bisa dicari selain sudut-sudut ini, selain sudut-sudut istimewa ini bisa dicari sin cos tangennya. Cuma merujuk kepada bentuk kuadran gitu ya. Maka ini Ustazah lanjutkanlah kalau gitu untuk yang materinya. Nah ini dia. Sudah tadi sudut-sudutnya, baru kita masuk sudut yang terletak pada kuadran 1. Inilah dia segitiga yang masuk dalam kuadran 1 ya. Ini dia masuk dalam kuadran 1. Misalnya sudut alfanya di sini, kan, maka sinnya, jadi kalau dalam sumbu garis mendatar itu sumbu X, ini dia. Kalau garis tegak itu sumbu Y. Jadi setiap yang mendatar buat X, setiap yang tegak buat Y. Kemudian R, di sini dibuatnya R kan? R itu maksudnya jari-jari. Kan kita sudah ketahui kalau ada di sini kita buat gambar lingkaran, maka garis yang ditarik dari pusat lingkaran menuju dinding lingkaran itu disebut jari-jari. Atau dalam segitiga
R ini sama dengan apa, Nak? Kalau dalam segitiga, R ini sama dengan apa? Iya, sisi miring atau hipotenusa. Ya. Oke, jadi ini misalnya alfanya, sudut alfanya pada kuadran pertama. Maka kita bisa cari sin alfa Y per X. Y per R. Kan kalau sin sisi hadap per sisi miring. Sisi hadap dari sudut ini adalah si Y. Maka Y per R. Cosnya sisi samping per sisi miring, maka X per R. Tangannya Y per X. Ini dia ya, sudah dibuat. Ustazah cuma menjelaskan. Maka teman-temannya yang lain, kosekon, sekon dan kotangen itu kebalikan dari ini. Ya, oke. Ini dia maksud dari kuadran pertama, sin cos tangannya. Jika kita perhatikan, ternyata semua nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 bertanda positif. Jadi daerah kuadran 1 itu semuanya daerah positif. Si X-nya positif, si Y-nya positif, dan si R-nya juga pasti positif. Ini daerah positif kuadran 1. Jelas ya? Jadi di kuadran 1 tidak ada nilai negatif. Kalau nilai negatif itu berarti bukan pada kuadran 1. Lanjut. Sudut yang terletak pada kuadran kedua. Ini misalnya kuadran kedua. Sudah? Kita tariklah sudut, ya, sudutnya masih di sini, masih di sudut alfa tadi. Sudut alfa ini tetap jari-jari, ini sumbu Y, ini X. Tapi X-nya daerah sini, Nak. Kalau dalam sumbu koordinat kartesius, ya, ini nilai X-nya negatif. Ini kan 0, titik tengah kan 0, 1, 2, seterusnya. Makin ke kanan positif, 0 ke kiri itu nilai negatif. Jadi 0 di sini berapa, Zahra? Kalau 0 di sini berapa, Zahra, nilainya? Angkanya. Bukan 1. Negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Makanya dibuat di sini di gambar ini min X. Bukan X saja tapi min X. Artinya nilai X bernilai negatif. Nilai X bernilai negatif. Sebenarnya ini enggak usah saja jelaskan juga enggak apa-apa, cuma Ustazah mau menjelaskan aja supaya paham. Ya, supaya paham. Bagaimanakah nilai perbandingan trigonometri pada kuadran kedua? Bagaimana pula tanda dari setiap nilai perbandingan trigonometri tersebut? Berikut ini adalah jawaban dari kedua pertanyaan di atas. Perhatikan. Kalau sudutnya di sini, maka sin adalah tetap sisi hadap per sisi miring. Ini sebenarnya gini ya, Nak, sudutnya itu di sini nih. Di sini atau ini yang apa namanya? Yang ada warna apa ini? Warna agak orange itu ya di sini. Jadi tetap dia sinnya sisi hadap per sisi miring, Y per X. Kalau cosnya sisi samping per sisi miring. Jadi cosnya bukan lagi X per R, tetapi min X per R. Tangannya gitu juga, bukan Y per X tetapi Y per min X. Ya, jadi sin pada kuadran kedua bertanda positif, kalau cos dan tangan pada kuadran kedua bertanda negatif. Jadi bisa kita hafal gini. Kuadran 1 positif semua. Kuadran kedua yang positif itu hanya sin, selebihnya negatif. Berarti atau gini aja, sin pada kuadran kedua positif, berarti yang lainnya itu cos dan tangannya berarti negatif, gitu ya. Buatlah cara-cara cepat menghafal. Jadi kalau kosekon kotangan ini ngikut aja kebalikan dari ini, ya, kebalikan dari ini. Berarti yang bertanda positif itu di kuadran kedua sin, maka kawan sin ya kosekon, lawan dari sin kosekon. Berarti yang kosekonnya positif, yang sekon dan kotangannya juga negatif. Ngikut dia, ngikut ya.
Oke, ada yang ditanyakan sebelum kuadran ketiga 1 dan 2? Jelas? Jelas ya? Jelaslah. Kelas 10 sudah banyak ininya ya kan? Referensinya. Sudut yang terletak pada kuadran ketiga. Ini dia kuadran ketiga. Ini sudutnya. Di sini sudutnya. Ya. Sudutnya itu di sini ya, di antara titik pusat. Jadi tadi kalau dia kuadran 1 yang ini yang kursor Ustazah ini, kuadran kedua di sini, kalau kuadran ketiga di sini sudutnya. Nanti kuadran keempat di sini, ya. Jadi sudutnya itu putaran ini, putaran dari titik pusat. Jadi kalau dalam kuadran ketiga ini alfanya, maka sinnya itu adalah sisi hadap per sisi miring. Berarti sisi hadap dari sudut ini itu adalah min Y per R. Kalau cos sisi sampingnya min X, berarti min X per R. Kalau tangannya sudah pasti sisi hadapnya min Y, sisi sampingnya min X. Jadi yang selebihnya ngikut. Jadi dalam kuadran ketiga yang bernilai negatif itu adalah sin dan cos. Yang bernilai positif tangan. Jadi ingat aja, 2 sin positif, kuadran 2 sin positif, kuadran ketiga tangan yang positif. Selebihnya lawan dari itu. Jadi ingat ya, di sini semua positif, di sini sin positif, di sini kuadran ketiga tangan positif. Jadi selebihnya ngikut. Selebihnya mengikut ya. Lanjut, kuadran keempat. Jadi ini kan, kenapa ini min X? Karena memang sumbu yang di sini pada sumbu X-nya itu yang mendatar negatif. Kenapa Y-nya? Y-nya kan ke bawah ini. Berarti ini Y negatif. 0 ke atas Y positif, 0 ke bawah Y negatif. Makanya dibuatnya min Y. Jadi kuadran ketiga itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Oke, lanjut. Jelas ya. Kuadran keempat. Ini dia kuadran keempat. Gambarnya sudutnya ini. Yang saya bilang tadi, sudutnya tetap dalam putaran sudut pusat. Jadi kalau ini sudutnya dalam kuadran keempat X-nya positif, ya, Y-nya yang negatif karena dia ke bawah. X-nya positif, Y-nya negatif. Maka sudutnya di sini sinnya berarti sisi hadap min Y per R, cocok. Cosnya sisi samping X per R, cocok. Ini sudutnya tangannya sisi hadap per sisi samping min Y per X, cocok. Berarti di dalam kuadran keempat negatif positif negatif, negatif positif negatif, positif positif. Ini kan X-nya positif, R-nya positif, berarti positif. Jadi dalam kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Jadi di kuadran kedua sin positif, di kuadran ketiga tangan positif, di kuadran keempat cos positif, di kuadran 1 semua positif. Kan gampang cara mencarinya. Oke, apa yang dapat kita simpulkan mengenai penjelasan tentang tanda nilai perbandingan trigonometri dalam keempat kuadran tersebut? Ilustrasi berikut ini menjelaskan kesimpulan dari penjelasan di atas. Kuadran 1 semua nilai positif, gitu aja. Kuadran kedua sin positif. Kalau sin kan kawannya cosecant ya. Sin kan lawannya cosecant, berarti kalau sinnya positif lawannya juga mengikut positif gitu ya. Jadi kalau kuadran ketiga kan tangan yang positif, lawan dari tangan kan kotangan, makanya dibuatnya ini tangan dan kotangan, positif. Kalau kuadran keempat cos yang positif, lawan dari cos adalah secant, berarti cos dan secant yang bertanda positif. Oke, ini dia kesimpulan dari penjelasan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, Ustazah tes. Ustazah tes ya dari cakap-cakap kita ini. Siapa ya? Jihan Nazwa. Jihan Nazwa.
Ustazah punya sin. Ustazah hidupkan kamera lah biar lebih jelas. Ustazah punya sin min 5/6. Min 5/6. Berarti min 5 ini sisi apa? Jihan. Ya, sisi depan atau sisi hadap ya. 6 ini sisi apa? Iya, oke, bagus. Jadi kalau sin min 5/6, maka ini masuk dalam kuadran keberapa? Ayo, kuadran keberapa? Di kuadran keberapa yang nilai X-nya, yang nilai sin negatif? Ayo Jihan. Kuadran keempat. Kalau kuadran keempat, oke. Simpan ya, kita simpan ya. Kita analisis jawabannya, kita simpan. Kuadran keempat. Apakah benar, apakah salah? Kuadran keempat, ini dia kuadran keempat. Ini gambar kuadran keempat. Tadi Ustazah bilang min 5/6 ya, berarti Y-nya negatif. Iya. Ya, berarti kan di sini kan ini dia sudutnya, sisi hadapnya berarti min Y. Yang Y-nya negatif itu adalah kuadran keempat. Iya. Kenapa enggak kuadran ketiga? Ayo, apa jawabannya? Kenapa enggak kuadran ketiga? Tengok gambar kuadran ketiga. Kuadran ketiga Y-nya juga negatif. Misalnya ini sudut kan sisi hadapnya min Y kan negatif juga. Kenapa enggak kuadran ketiga? Kenapa harus kuadran keempat? Memang kuadran keempat sinnya negatif, kuadran ketiga sinnya juga negatif. Ayo. Kuadran 3. Ya, kuadran ketiga. Kalau di sini sudutnya maka min Y kan? Berarti min 5 itu bisa di sini. Ya, min 5 itu bisa di sini ya. Kemudian R-nya udah pasti positif, sisi miringnya. Oke, kita lihat kuadran keempat. Kalau di kuadran keempat di sini karena sudutnya di sini maka sisi hadapnya juga min Y. Berarti bisa saja di sini juga min 5 ya, di sini kan panjang ini istilahnya min 5. Min 5 R-nya juga positif. Maka soal saja tadi itu memang bisa antara dua jawabannya. Kuadran ketiga maksudnya dan kuadran keempat. Kenapa? Karena nilai sisi hadapnya sama-sama negatif. Ya, min Y dan min Y. Oke, jadi bisa ya jawabannya kuadran ketiga maupun kuadran keempat. Karena dia bentuknya bentuk nilai, bukan bentuk sudut. Kalau bentuk sudut jelas nanti mana dia. Ini kan masih bentuk nilai ya, jauh saja mau mengecek pemahamannya saja gitu, di mana untuk nilai sumbu-sumbunya, belum kepada sudutnya. Oke, sudah bisa dimengerti?
Bisa ya? Jawab dulu Ustazah. Bisa. Oke, ini contoh ya. Kita lanjutkan contoh, tapi waktunya udah habis. Tentukan tanda dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Ini tandanya. Dia hanya minta tanda dari. Misalnya sin 145. Sin 145, sudut 145 terletak di kuadran kedua. Maka sin 145 bertanda positif. Betul enggak itu? Ya. Katanya tadi sin 145 kuadran kedua ya. Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran kedua. Kuadran kedua sinnya positif kan? Sin bertanda positif, berarti benar ya. Jadi 145 itu terletak pada kuadran kedua. Dia bertanda positif. Cos 230. Ininya nggak usah apa kali ya, nggak usah diperhatikan kali, nanti makin pusing. Kita ambil intinya saja. Sudut 230 terletak di kuadran ketiga. Benar. Cos 230 bertanda negatif. Oke, kita lihat kuadran ketiga. Ini kuadran keempat, ini kuadran ketiga. Di kuadran ketiga cos nilainya negatif. Ya, berarti kan berapa tadi? Lupa saja. 230. 230 itu kan memang di kuadran ketiga ya. Kan antara 180 lebih besar dari 180, lebih kecil atau sama dengan 270. Jadi 230 tadi itu masuk di kuadran ketiga. Karena dia cos, maka cosnya bertanda negatif. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Satu lagi. Tangen 110, sudut 110 terletak di kuadran kedua. Benar ya, 90 sampai A lebih besar dari 90, lebih kecil sama dengan 180. Berarti 110 berada pada kuadran kedua. Karena dia tangen 110 berarti bertanda negatif. Kita tengok di kuadran kedua. Di kuadran kedua sudah punya ketentuan bahwasanya tangen bernilai negatif. Oke, sampai di situ dulu contoh-contoh sederhananya. Bisa diterima nak? Bisa. Oke, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sebelum Ustazah tutup dengan salam, dicatat ya, dicatat tadi, nanti Ustazah kirim aja linknya di grup matematika 10A 10B. Jadi bisa dicatat sampai sini ya, catatannya sampai contoh pertama. Catatan ini sewaktu-waktu bisa saja Ustazah minta ya. Ustazah minta misalnya nih, tiba-tiba mau ujian, Ustazah minta tolong kirim catatan tentang trigonometri. Berarti bab trigonometri. Jadi dicatat. Jadi kalau dia sudah mencatat, di situ diminta, dia tinggal foto. Foto itu paling lama dalam waktu setengah jam. Tapi kalau sampai 1 hari berarti dia menulis kembali, gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi jika masih ada pertemuan kita ke depannya. Kalau tidak ya sampai di sinilah pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustazah apa absennya ya? 10 orang tadi ya.